Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi untuk kita semuanya. Sebagaimana untuk melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita mengawalinya di dalam doa melalui ibadah pagi kita Kamis 4 November 2021. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak Ibu saudara-saudariku, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 26 ayat yang ketiga. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 11 ayat yang ke-17. Kitab Amsal pasal 11 ayat yang ke-17. Demikian dikatakan di sana. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau melakukan kegiatan bukan untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Tetapi kebaikan yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang akan kita dapati jika kita mau melakukannya terlebih dahulu. Kita harus melakukan kebaikan karena kita adalah orang-orang Kristen pengikut Kristus yang adalah sumber dari segala kehidupan atau kebaikan itu sendiri. Pernyataan ini merupakan suatu gagasan yang menegaskan bahwa perbuatan yang baik kita lakukan bukan untuk tujuan agar kita diselamatkan, tetapi karena kita telah diselamatkan, maka kita melakukan hal-hal yang baik. Bapak Ibu saudara-saudariku, inilah yang sering disebut dengan prinsip menuai dari apa yang telah kita tabur. Galatia 6 ayat 9 menegaskan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Berbuat baik adalah kebiasaan yang baik untuk dilakukan. Dan itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dilakukan untuk kita maupun untuk orang lain. Saudara-saudariku, perlu kita ingat dan kita pahami bahwa kita tidak hanya berbuat baik kepada orang lain saja. Dan nas ini menyadarkan kita bahwa kita juga perlu memikirkan apa yang dapat kita lakukan sebagai wujud perbuatan baik untuk diri kita sendiri.
Tuhan adalah baik. Dan Dia mengajarkan dan mengharapkan anak-anaknya untuk menjadi baik juga bagi diri mereka sendiri. Saudara-saudariku, sebaliknya ada hukuman bagi orang-orang yang kejam dan yang tidak mau atau tidak berkenan untuk berbuat baik kepada dirinya sendiri. Apakah itu karena sifatnya yang pelit, kikir, banyak perhitungan, memelihara kebodohan, atau mungkin karena sama sekali tidak peduli akan dirinya sendiri demi kesenangan dan nafsu dunia. Hal ini sama seperti yang diberitakan oleh Pengkhotbah pasal 4 ayat 8b yang mengatakan, tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Inilah kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, prinsip umum mengatakan bahwa setiap orang tentunya akan berupaya memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Seorang tokoh mengatakan, tidak ada yang begitu dekat denganku seperti diriku sendiri. Kita adalah teman dan musuh bagi diri kita sendiri. Seseorang yang berbuat baik untuk dirinya, membantu dirinya untuk menerima segala sesuatu dengan baik dan damai di dalam kehidupannya. Dia dengan senang hati akan melakukan tugasnya dan mau berkontribusi untuk kenyamanan orang-orang yang dianggapnya sebagai dirinya sendiri. Tentunya perasaan ini lahir karena adanya kesadaran akan kesatuan dengan yang lainnya sebagai anggota tubuh yang sama di dalam Kristus. Dia yang menyirami orang lain dengan hal-hal yang baik akan menemukan bahwa Allah juga menyirami dirinya atau memberikan kepadanya berkat-berkat yang baik, berkat-berkat rohani yang daripada Allah, yang akan memberikan kebaikan bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudariku, sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Tuhan di dalam Yesaya 58 ayat 7, demikian dikatakan di sana, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara-saudarimu. Dari semua yang kita dengarkan dari pemberitaan Yesaya ini mengingatkan kita, apapun yang kita lakukan terhadap orang lain senyatanya adalah wujud dari perlakuan kita terhadap diri kita sendiri. Saudara-saudariku, perlakuan yang kita lakukan terhadap orang lain sebagai suatu wujud yang kita lakukan terhadap diri sendiri, entah baik entah buruk, segalanya akan kembali kepada kita sendiri di dalam berbagai bentuk dan melalui berbagai cara. Bisa datang segera, bisa pula menjadi kejutan sesudah kurun waktu yang lama. Bapak Ibu saudara-saudariku, kebaikan dan kemurahan hati yang seperti ini tidak akan lenyap. Bahkan tak jarang berbuah secara tak terduga, secara berlipat-lipat ganda. Tidak hanya menyentuh kita, melainkan juga menyentuh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Janganlah pernah berhenti untuk berbuat baik, sekalipun gini sepertinya semua seolah-olah hilang tertiup angin. Karena kebaikan kita terhadap orang lain adalah kebaikan terhadap diri kita sendiri juga. Amin. Marilah kita memuji Tuhan melalui nyanyian dari buku NDHKBP nomor 187 ayat yang pertama. Tinggal
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kau melingkupi kami dengan berbagai anugerah dan berkat-berkat yang berlimpah setiap hari. Kebaikan-Mu tak berkesudahan di dalam hidup kami. Dan semuanya itu mengajarkan kami untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan yang baik. Karena kami telah diselamatkan oleh anugerah-Mu. Sehingga semua perbuatan kami yang baik itu ya Tuhan, hanya lahir melalui tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, yang telah mengajarkan kami, memampukan kami, dan menolong kami untuk melakukan segala hal yang baik daripada-Mu, bagi diri kami sendiri maupun bagi orang-orang di sekeliling kami. Oleh kiranya semua kebaikan-kebaikan itu Bapa, menjadi sukacita baru bagi kami setiap hari, untuk menyadari akan berkat yang daripada-Mu, untuk menyadari akan kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang tak berujung di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Bahkan hari ini Tuhan, ketika kami akan memulai aktivitas kami, lindungilah kami melalui kebaikan yang daripada Tuhan. Naungilah kami melalui kebaikan dari hati-Mu, agar apapun yang kami peroleh dalam satu hari ini menjadi berkat baru, sukacita baru, dan damai sejahtera yang baru, yang membuat kami bersukacita dalam setiap kehidupan kami. Ampunkanlah kami ya Allah atas segala dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.